Halo Sobat MC, jumpa lagi dengan saya Michael dari MC Consulting. Kali ini kita akan melihat bagaimana peraturan terbaru terkait dengan Undang-Undang Peraturan PPN, di mana kita tahu bahwa ada peraturan terbaru yaitu Per 03 yang membahas terkait dengan bagaimana mekanisme dan kapan faktur pajak harus di-issue pada program e-faktur. Nah, kita tahu bahwa batas waktu yang terbaru untuk upload e-faktur ini seringkali menjadi banyak pertanyaan. Kenapa? Yaitu bahwa e-faktur wajib di-upload atau diunggah menggunakan aplikasi e-faktur dan e-faktur untuk memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak. Nah, e-faktur yang tidak memperoleh persetujuan dari DJP atau Direktorat Jenderal Pajak, tentu ini merupakan faktur pajak yang dianggap bukan faktur pajak. Selain itu, upload, yaitu batas uploadnya kapan nih? Nah, yang terbaru, upload itu adalah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Artinya, jika Anda sebagai wajib pajak, baik orang pribadi ataupun badan, yang sudah memiliki status sebagai PKP atau pengusaha kena pajak, pastikan Anda sudah mengupload e-faktur paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, syarat untuk memperoleh persetujuan dari DJP adalah nomor seri faktur pajak yang digunakan untuk penomoran e-faktur. Artinya di sini merupakan NSP yang diberikan oleh DJP. Nah, pastikan Anda memperoleh nomor seri faktur pajak yang sudah disetujui oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan berapa yang Anda minta ke DJP. Nah, selain itu e-faktur wajib diupload dalam rangka transaksi, baik Anda melakukan penyerahan baik KP ataupun JKP, pastikan Anda mengupload e-faktur paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, jika ada case di sini, satu case di mana jika Anda sebagai wajib pajak terlambat mengupload e-faktur, artinya e-faktur tersebut dianggap sebagai bukan faktur pajak. Nah, di sini ada contoh kasus batas waktu upload e-faktur. Contohnya seperti ini. PTH yang merupakan PKP melakukan penyerahan BKP tanggal 11 April tahun 2022. Ternyata PTH membuat e-faktur pada tanggal 11 April 2022 menggunakan aplikasi e-faktur dan mengisi kolom tanggal faktur pajak tanggal 11 April tahun 2022. Namun, e-faktur tersebut baru diunggah atau diupload ke DJP dengan menggunakan aplikasi e-faktur pada tanggal 14 Mei 2022. Dengan demikian, e-faktur yang dibuat dan diunggah atau diupload ke DJP oleh PTH dapat diberikan persetujuan oleh DJP. Karena apa? Batas waktunya yang seperti sebelumnya saya sampaikan, paling lambat adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, ketika PTH sudah mengupload atau mengunggah ke DJP jangka waktu paling lambat tanggal 15 Mei tahun 2022, artinya ini masih dapat persetujuan. Nah, gimana nih kalau case-nya PT tersebut mengupload atau mengunggah faktur pajak yang sudah dibuat lewat dari tanggal 15 bulan berikutnya. Contoh, PTH yang merupakan PKP melakukan penyerahan BKP pada tanggal 18 April tahun 2022. Sedangkan PTH membuat e-faktur pada tanggal 18 April tahun 2022 menggunakan aplikasi e-faktur dengan mengisi kolom tanggal faktur pajak tanggal 18 April tahun 2022. Namun, e-faktur tersebut diunggah atau diupload ke DJP dengan menggunakan aplikasi e-faktur pada tanggal 16 Mei tahun 2022. Artinya dengan demikian DJP tidak memberikan persetujuan atau statusnya reject. Nah, pastikan ketika Anda sudah mengupload, jangan sampai telat. Jadi bagi Sobat MC, baik orang pribadi yang sudah berstatus PKP ataupun WP Badan,
pastikan Anda jika mengupload peraturan terbaru berdasarkan Per 03 jangan lewat dari tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, artinya kalau ini tidak dapat persetujuan, artinya faktur pajak tersebut dianggap bukan faktur pajak. Nah, pastikan Anda jangan sampai terlambat untuk mengupload e-faktur. Kali ini kita akan membahas bagaimana update terbaru terkait dengan Undang-Undang PPN dan bagaimana mekanisme-mekanisme terbaru yang perlu Anda ketahui serta sanksi terkait dengan adanya keterlambatan. Nah, tentunya ini menarik bagaimana Anda sebagai wajib pajak baik orang pribadi ataupun badan yang sudah berstatus PKP untuk mengetahui hal-hal terbaru terkait dengan PPN dan bagaimana penerapannya dalam bisnis yang Anda jalankan sekarang ataupun ketentuan-ketentuan berlaku yang mengakibatkan Anda perlu tahu apa saja update-update yang tentunya ini akan dapat membantu Anda menghindari dari sanksi ataupun keterlambatan terkait denda secara administratif dan bagaimana menerapkannya dalam kegiatan usaha Anda. Mau tahu update terbarunya? Stay tune terus di channel Michael Consulting. Kita tahu bahwa penerapan Undang-Undang PPN tentunya akan berdampak bagaimana Anda menjalankan usaha Anda dan tentunya Anda perlu mengetahui apa saja yang akan berdampak pada bisnis Anda. Nah, tentunya update terbaru ketika Anda mengupload faktur pajak, pastikan faktur pajak ini diupload jangan lewat dari tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, ketika Anda mendapatkan pajak masukan dan bagaimana Anda mengkreditkan pajak masukan di sini, ingat batas waktu pengkreditan faktur pajak adalah 3 bulan. Dan bagaimana faktur pajak tersebut dapat Anda gunakan untuk mengkreditkan antara pajak masukan dengan pajak keluaran. Nah, tentunya apabila Anda mengupload faktur pajak ternyata telat, nah Anda perlu tahu bahwa update terbaru dari Undang-Undang PPN terkait dengan faktur pajak ketika Anda terlambat kena denda sebesar 1%. Nah, ini wajib Anda ketahui bahwa per April 2022 tarif PPN adalah sebesar 11%. Nah, bagaimana mengimplementasikannya? Tentunya kita harus berpadanan dengan peraturan yang terbaru. Dan bagaimana menerapkannya? Tentunya ini akan bermanfaat bagi Anda sebagai wajib pajak dan orang pribadi ataupun badan dengan status PKP. Nah, tentunya Anda harus memastikan bagaimana aturan tersebut sudah dijalankan, bagaimana hak dan kewajiban Anda sebagai wajib pajak dalam menjalankan bisnis Anda sehari-hari. Serta kita harus tahu juga update terbarunya terkait dengan apa-apa saja yang akan berdampak terhadap bisnis Anda. Sehingga kami sebagai konsultan pajak akan mensupervisi bagaimana step by stepnya Anda menggunakan faktur pajak tersebut dengan bijaksana. Dan untuk menghindari keterlambatan, tentunya Anda perlu disupervisi dengan aturan-aturan yang terbaru. Kami sebagai konsultan pajak memastikan Anda mengimplementasikan peraturan perpajakan khususnya Undang-Undang HPP nomor 7 tahun 2021 dan bagaimana mengimplementasikannya terhadap bisnis yang Anda jalankan saat ini. Pastikan Anda disupervisi dengan konsultan pajak yang terregister. Dan hal ini akan membantu bisnis Anda sehingga ke depannya Anda tidak perlu khawatir bila terjadi pemeriksaan, bila terjadi SP2DK, permintaan data atau keterangan, Anda sudah dipastikan lebih secure. Kenapa? Karena sudah di-manage setiap bulannya, ada rekonsiliasi dan ada pembukuan yang taat asas sehingga Anda dapat terhindar dari masalah di kemudian hari. Ingat, orang bijak taat pajak. Terima kasih.